Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Bimbingan dan Konseling, kelompok 2, kelas BKA. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teori dan mode konseling yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Kadek Suratnata, SPD MPD Kons. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 anggota yang dimana masing-masing memenuhi tugas dengan berjudul Teori Modeling Behaviorisme dan Aliran-aliran yang ada. Baik, kami dari kelompok 2, kami beranggotakan 2 orang yang dimana saya sendiri Kadek Dinamita Olivia dengan NIM 23110111043 dan rekan saya ini Kadek Helena Dwi Oktaviani dengan NIM 23110111007. Adapun rumusan masalah dari materi, teori dan modeling dalam aliran behaviorisme dan aliran-aliran yang ada. Teori yang pertama yaitu definisi behaviorisme dan bagaimana sejarah perkembangan behaviorisme. Yang kedua, teori-teori utama dalam behaviorisme. Yang ketiga, bagaimana modeling dapat digunakan untuk mengubah perilaku. Yang keempat, ada aliran-aliran yang ada dalam behaviorisme. Yang kelima, ada apa saja kontribusi behaviorisme terhadap perkembangan psikologi. Yang keenam, ada bagaimana behaviorisme dapat diterapkan dalam pendidikan dan pelatihan. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu definisi behaviorisme. Behaviorisme adalah teori yang menganggap bahwa perilaku manusia dapat dikontrol melalui interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini mengutamakan perilaku-perilaku yang tampak dan menganggap bahwa perilaku tersebut dapat dikontrol melalui pengaruh lingkungan, penggunaan metode tujuan, dan pembentukan reaksi atau respon. Ada beberapa poin penting tentang definisi behaviorisme. Yang pertama ada fokus pada perilaku. Behaviorisme hanya fokus pada apa yang dapat diamati dan diukur, yaitu perilaku itu sendiri. Hal-hal internal seperti pikiran dan perasaan tidak dipelajari secara langsung. Yang kedua ada hubungan stimulus-respon. Behaviorisme melihat hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan sebagai kunci untuk memahami perilaku. Perilaku dipelajari melalui proses pengkondisian, di mana respon tertentu dikaitkan dengan stimulus tertentu. Yang ketiga ada pengalaman dan penguatan. Pengalaman dan penguatan memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan behaviorisme. Behaviorisme berkembang sebagai aliran psikologi yang dominan pada awal abad ke-20. Awal mula, Ivan Pavlov, psikolog Rusia yang terkenal dengan penelitiannya tentang refleksi terkondisi. Karyanya tentang anjing yang mengeluarkan air liur saat bel dibunyikan menjadi dasar bagi teori pengkondisian klasik. Baik, selanjutnya ada teori-teori utama dalam behaviorisme. Yang pertama ada pengkondisian klasik. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Pavlov, seorang psikologi Rusia. Pengkondisian klasik menjelaskan bagaimana dua stimulus dapat dipasang sehingga menghasilkan respon yang sama. Yang kedua ada pengkondisian operan conditioning B.F. Skinner. Teori ini berfokus pada bagaimana konsekuensi dari suatu perilaku seperti hadiah atau hukuman dapat mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut terulang kembali. Skinner menggunakan kotak Skinner untuk mempelajari bagaimana hewan merespon stimulus dan konsekuensinya. Yang ketiga, ada teori modeling Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bagaimana orang dapat belajar melalui observasi dan imitasi. Bandura menunjukkan bahwa orang dapat belajar perilaku baru dengan menonton orang lain melakukannya, dan bahwa konsekuensinya yang diterima oleh orang lain juga dapat mempengaruhi kemungkinan mereka meniru perilaku tersebut. Yang keempat, ada behaviorisme radikal Skinner. Teori ini menjelaskan bahwa semua perilaku, termasuk bahasa dan pemikiran, dapat dipelajari melalui proses conditioning. Skinner percaya bahwa tidak perlu menjelaskan perilaku dengan proses mental internal. Baik, materi ketiga adalah modeling dapat digunakan untuk mengubah perilaku.
Teknik ampuh untuk mengubah perilaku modeling merupakan teknik pembelajaran yang memanfaatkan observasi dan imitasi untuk memodifikasi perilaku. Teknik ini terbukti efektif dalam berbagai setting, mulai dari rumah, sekolah, hingga tempat kerja. Modeling merupakan salah satu teknik konseling di mana seorang belajar menerapkan perilaku baru melalui proses pengamatan, mengobservasi orang lain, di mana dalam modeling ini juga melibatkan proses kognitif dan kreatif, bukan semata-mata meniru atau imitasi saja. Untuk materi yang keempat ada aliran-aliran yang ada dalam behaviorisme. Aliran-aliran yang ada dalam behaviorisme sebagai aliran psikologi yang fokus pada perilaku termati. Memiliki beberapa aliran utama dengan ciri khas. Yang pertama adalah behaviorisme klasik. Behaviorisme klasik ini menetapkan peran stimulus dan respon dalam membentuk perilaku, mempelajari proses belajar melalui pengkondisian klasik seperti sosialisasi stimulus dan respon. Yang kedua ada behaviorisme operant. Behaviorisme operant ini menekankan peran konsekuensi dalam membentuk perilaku. Untuk yang ketiga ada behaviorisme neo-behavioristik. Behaviorisme ini aliran modern yang menggabungkan elemen behaviorisme klasik dan operant, menekankan peran kognitif dan mediasi internal dalam perilaku, membuka ruang untuk mempelajari proses mental dan emosi dalam behaviorisme. Yang keempat ada behaviorisme radikal. Konsep mentalisme yang fokus pada perilaku yang dapat diamati, menjelaskan semua perilaku termasuk pikiran dan perasaan sebagai hasil dari proses belajar. Yang terakhir ada behaviorisme metodologis. Behaviorisme ini menekankan metode penelitian objektif dan terstruktur dalam mempelajari perilaku, menolak introspeksi dan fokus pada observasi dan eksperimen. Untuk materi yang kelima ada kontribusi behaviorisme terhadap perkembangan psikologi. Kontribusi behaviorisme terhadap perkembangan psikologi sebuah penjelasan lebih mendalam behaviorisme sebagai aliran psikologi yang berfokus pada perilaku teramati. Yang pertama ada objektivitas dan pengukuran. Pentingnya metode ilmiah, behaviorisme menekankan penggunaan metode penelitian ilmiah yang objektif dan terstruktur dalam penjelasan perilaku. Hal ini menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diuji ulang, mengikatkan validasi dan rehabilitasi penelitian psikologi. Yang kedua ada pentingnya pengalaman dan lingkungan. Pengalaman dan belajar, behaviorisme menekankan peran pengalaman dan belajar dalam membentuk perilaku. Hal ini mengarahkan pada perkembangan teori belajar yang menjelaskan bagaimana manusia mempelajari dan mengubah perilakunya. Yang ketiga ada penerapan praktis. Pendidikan, prinsip-prinsip behaviorisme terhadap dalam berbagai metode pembelajaran seperti perkembangan program dan instruktur langsung, contohnya pengukuran token analogi di kelas untuk mengikatkan partisipasi siswa. Yang keempat ada perkembangan aliran psikologi lain. Behaviorisme kognitif, interaksi behaviorisme dan kognitivisme menghasilkan aliran behaviorisme kognitif yang menekankan peran interaksi antara perilaku. Yang terakhir ada kontribusi pada pemahaman perilaku manusia. Pengetahuan tentang belajar, behaviorisme memberikan pengetahuan tentang bagaimana manusia belajar dan mengubah perilakunya. Pengetahuan ini membantu dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan mental, dan pengembangan diri. Yang terakhir ada penerapan behaviorisme dalam pendidikan dan penelitian. Peran behaviorisme dalam pendidikan dan pelatihan, sebuah penjelasan lebih mendalam behaviorisme sebagai aliran psikologi yang berfokus pada perilaku teramati, menawarkan sebagai prinsip dan teknik yang dapat diterapkan secara efektif dalam pendidikan dan pelatihan. Berikut beberapa contoh penerapannya dengan elaborasi lebih lanjut. Contohnya seperti yang pertama, pengkondisian klasik, memasangkan stimulus yang diinginkan dengan responden yang diinginkan. Yang kedua ada pengkoordinasi operan. Penggunaan victoryment memberikan hadiah kepada siswa atas perilaku yang diinginkan, seperti menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan, seperti mendapatkan juara dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga ada spacing.
Membagi perilaku kompleks menjadi langkah-langkah kecil, contohnya melatih anak untuk berenang dengan mengajari mereka cara mengapung, menendang kaki, dan lain sebagainya. Yang keempat ada modeling. Menunjukkan contoh perilaku yang diinginkan, contohnya guru menunjukkan cara menyelesaikan soal matematika di depan kelas, memberi laku video atau menggambarkan organisasi kepada anak-anak didiknya. Yang terakhir ada pembelajaran terprograma. Materi pembelajaran dipecah menjadi langkah-langkah kecil dan struktur, contohnya modul dan pembelajaran online yang membagi materi menjadi beberapa sesi dan kuis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu behaviorisme telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan psikologi. Prinsip-prinsipnya masih banyak digunakan dalam berbagai bidang dan terus memberikan pengaruh pada pemahaman kita tentang perilaku manusia. Teori-teori utama dalam behaviorisme memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana perilaku manusia dipelajari dan diubah. Prinsip-prinsip dan teori ini masih banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, terapi perilaku, dan pelatihan hewan. Modeling adalah teknik yang fleksibel dan efektif untuk mengubah berbagai jenis perilaku.